silakan duduk. Terima kasih, Pak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar kita. Sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dan izinkan saya mengangkat doa ini secara iman. Oke, terima kasih. Pak akan mengecek kehadiran kalian. Benedictus Abdurrahman hadir. Luciantus Budiman, Hieronymus Haru, dan untuk berdiri supaya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia, Indonesia tanah. Ya, silakan duduk kembali. Hari ini, materi kita hari ini tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, materi kita adalah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Membandingkan bentuk perilaku positif dan negatif untuk menghadapi pengaruh kemajuan IPTEK dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan tujuan IPTEK dalam aspek politik, ekonomi, aspek budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, yang berikut menjelaskan pengaruh negatif kemajuan IPTEK terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Kalian perhatikan gambar di depan. Ada di samping itu ada pertanyaan, gambar apa ya? Ini gambar apa? Yang kalian paham dari gambar ini coba? Teknologi. Oke, teknologi yang kalian lihat di gambar ini apa saja? Yang IPTEK. Yang pertama, IPTEK, ilmu pengetahuan adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia. Yang pertama tadi kita dalam tujuan pembelajaran itu ada pengaruh kemajuan IPTEK. Yang pertama itu kemajuan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Yang pertama pengaruh positif. Pengaruh positif yaitu pertumbuhan ekonomi semakin tinggi di semua daerah atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi salah satu pengaruh, silakan. Pengaruh negatif yang pertama, terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu hoax terkait pemerintah. Yang kedua, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Yang ketiga, muncul juga gerakan separatisme. Oke, terima kasih. Ya, baik. Materi yang berikut yaitu sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Bagaimana sikap selektif kita terhadap kemajuan IPTEK? Bentuk 6 kelompok, karena jumlah kita ada 36, jadi satu kelompok itu 6 orang. Di sini Pak akan menyayangkan suatu video tentang pengaruh IPTEK di era globalisasi. Nanti silahkan kalian simak tayangan video ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk kemajuan peradaban manusia. Melalui akal dan pikiran yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa, manusia menciptakan berbagai teknologi untuk menunjang kehidupannya. Contohnya, mulai dari smartphone yang sangat dekat dengan kehidupan kita, hingga satelit luar angkasa. Bagaimana perkembangan teknologi pada era global internet yang berkembang dan menjadi
terbuka, memesan transportasi serta makanan, membeli tiket, bahkan memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Media sosial dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab pola pikir seseorang dalam berubah. Dari penayangan video tadi, karena itu ada beberapa pertanyaan dari Pak untuk kalian bisa dijawab. Oke, Putra, silakan. Oke, terima kasih. Jadi setelah kita menyimak sedikit tentang perkembangan di era globalisasi, saya mendapat beberapa informasi tentang apa saja yang dijelaskan di dalam video tersebut. Video ini menjelaskan bagaimana perkembangan iptek di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, itu baik di bidang komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Nah, di sini pada hakikatnya teman-teman, manusia itu selalu berkembang dan menciptakan suatu perubahan. Nah, dari sifat inilah kita memunculkan hal-hal baru yang akan berkembang pada masa yang akan datang. Nah, tujuan perkembangan iptek sebenarnya ini teman-teman adalah agar hidup manusia itu lebih mudah di masa mendatang, lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Kelompok 3, ya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya? Oke, kalau sudah silakan ketua kelompok dengan anggota kelompoknya silakan perhatikan baik-baik LKPD-nya. Pak akan menjelaskan isi nama kelompok kalian. Nama-nama kelompok mulai dari ketua sampai dengan anggotanya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita. Hari ini temuan kedua ini di minggu ini saya akan mengecek bagaimana hasil proyek atau hasil kerja di dalam kelompok kalian yang selama ini kalian diskusi. Kelompok 1? Oke, kelompok 1. Mana proyeknya? Semua proyek dari setiap kelompok sudah tak copy, sudah digabungkan di satu file. Oleh karena itu selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Baik, selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 berdiri di sini karena ingin mempresentasikan proyek kerja kami mengenai tempat sampah pintar. Teman-teman kelompok, kami persilakan untuk menonton video berikut. Nama saya Mas Kalino, biasa dipanggil Reno dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Berjumar. Nama saya Sandi Mas. Buka sesi tanya jawab. Untuk setiap kelompok silakan bertanya dan kami membahas hanya 2 pertanyaan saja. Oke, sebelumnya kita berikan aplaus untuk kelompok. Oke, silakan. Waktu diberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya, anggota yang lain silakan dulu. Ya, silakan angkat tangan yang mau bertanya. Ya. Kelompoknya Laras, silakan bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perwakilan
mahasiswa dari kelompok 6 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana prinsip kerja tempat sampah pintar menggunakan sensor? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 4 ingin bertanya, apakah tempat sampah pintar ramah lingkungan dan apa yang membedakannya dengan tempat sampah lainnya? Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk ada beberapa orang. Itu saya berikan kesempatan kepada Enyaya untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih. Dari pembelajaran kita hari ini, dari minggu lalu sampai hari ini, saya dapat mengambil kesimpulan dari pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya, menurut saya, bisa saja memberikan dampak yang baik dan yang buruk. Dari dampak baik dapat kita rasakan pada kehidupan seperti dalam aspek ekonomi, yaitu luasnya lapangan pekerjaan, dan pada aspek politiknya, kebebasan kita untuk berpendapat dan munculnya partai politik baru. Sedangkan dampak negatif atau dampak buruk dari iptek yaitu adanya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai, dan juga munculnya gerakan radikalisme, terorisme, dan gerakan separatisme. Dari saya, Pak. Oke, kita bergerak. Oke, kesimpulan yang sangat bagus sudah mewakili semua materi. Oleh karena itu, dari Pak hanya tegaskan saja. Setelah kita belajar tentang pengaruh kemajuan iptek, maka sebagai anak bangsa kita harus menggunakan produk bangsa kita sendiri. PD yang kemarin sudah dibagikan kepada kalian dari setiap kelompok, silahkan dikumpulkan sebagai bagian dari penilaian hasil kerja kalian. Silakan dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 silakan tolong kumpulkan LKPD-nya. Oke, kelompok 1, kelompok. Dari materi kita tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil evaluasi dari bagaimana kemampuan dan motivasi belajar kalian dari materi ini, Pak akan melakukan penilaian terhadap hasil belajar kalian. Ya, silakan angkat tangan untuk bisa melakukan refleksi dari hasil kegiatan belajar kita. Terima kasih atas waktunya. Sebagai refleksi pembelajaran dari minggu kemarin hingga hari ini, saya merasa pembelajaran ini bisa dibilang cukup efektif karena Ya, terima kasih untuk materi pertemuan kita minggu depan itu. Silahkan kalian buka buku paket kalian, yaitu materinya adalah dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pertemuan pertama, dari awal kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kita awali dengan doa. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akhiri juga dengan doa. Saya berikan kesempatan kepada salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa mulai. Pagi hari ini kami telah dapat menyelesaikan pembelajaran kami di sekolah. Kiranya apa yang diajarkan oleh Bapak Guru terhadap kami semua dapat berguna bagi kami. Amin. Baik, itu saja. Selamat siang. Selamat siang.